Hi everyone, Halo I'm Nico semuanya, Alinio saya Miko from Gaia Asia Alinio dari Pacific. Gaya Asia Pasifik. Today I'll be talking Hari about ini saya zero akan waste berbicara cities, tentang Zero Waste Cities atau particularly kota tanpa sampah, different dan experiences of khususnya cities, pengalaman-pengalaman di cities or kota dan communities komunitas di Asia across Tenggara. the Southeast Asia sub-region. And last year, Tahun Gaia lalu, published Gaya several mempublikasikan beberapa cases documenting dokumentasi terkait zero Zero waste Waste Cities experiences in di cities in Malaysia, Malaysia, the Philippines, Filipina, Japan, Jepang, South Korea Korea, Selatan, India, India, and dan Indonesia. Indonesia. And from these Dari experiences, pengalaman-pengalaman we ini, found kami menemukan 6 adanya common 6 elements. elemen utama, First, yaitu yang zero waste pertama, programs program Zero Waste mendukung promote adanya decentralized sistem systems. This desentralisasi. means Artinya, sampah harus waste is dipilah being di sorted tingkat rumah at tangga. the household level. So they need Hal ini by kemudian sorting akan at the memudahkan household level, pemulung dan para it's pekerja easier for persampahan collectors and untuk waste menangani workers sampah to dan handle mengirim waste sampah when they ke bring it to TPS. transfer stations or material recovery facilities. Centralized Sistem systems also have terdesentralisasi higher juga recovery memiliki rates tingkat because pemulihan sampah yang lebih tinggi recyclables karena sampah daur ulang and dan sampah organic waste organik are being diproses di dalam processed kota, in inside cities or close to sehingga dekat dengan communities, and masyarakat they're no longer brought dan to tidak lagi dibawa ke landfills and other tempat penampungan disposal akhir. facilities. Number Yang two, kedua, these program-program programs ini support policy mendukung measures. langkah-langkah kebijakan. First, we have Pertama, kita ways memiliki to cara improve untuk waste memperbaiki management. pengelolaan sampah. There are Terdapat additional juga investments on investasi collection tambahan dalam capacity, kapasitas pengumpulan, infrastruktur, infrastructure, dan sumber and daya tambahan additional atau anggaran resources or untuk tenaga budgets kerja. for manpower. Juga Of course, there are terdapat also regulasi yang bertujuan regulations untuk that mengurangi penggunaan aim to plastik sekali reduce pakai. or regulate single-use plastic, and it's quite fortunate that Beruntung banyak a lot kota of di Asia cities Tenggara telah in mempraktikkan hal Southeast ini. Asia are already practicing this. For Misalnya example, in di Jakarta, Jakarta, even though there's a walaupun pandemic, sekarang they terjadi were able pandemi, to mereka masih mampu enforce memberlakukan pelarangan ban kantong on plastik sekali plastic pakai. bags. And hopefully, Semoga other plastik materials jenis can lain be juga bisa also mulai phased out as berangsur-angsur well hilang in dari ibu kota, that capital as well sehingga as kota-kota other key lain juga cities. mengikuti. Number Yang three, ketiga, program Zero programs Waste are people-powered diberdayakan and oleh community-centered, masyarakat dan and berpusat pada we've masyarakat. seen Kami observe mengamati this ini when ketika we kami do melakukan consultation konsultasi atau diskusi. work or meetings in the Philippines, Misalnya for di example. Filipina, There's terdapat a national undang-undang law yang that mewajibkan mandates local pemerintah daerah governments to form untuk membentuk komite multi-sector pengelolaan sampah waste management multisektor. committees. Dan And komite these ini committees terdiri are dari composed para of pemilik usaha, business sekolah, owners, of schools, pendidik, educators, kelompok youth pemuda, groups, asosiasi neighborhood lingkungan, associations, and dan lain-lain. by involving Dan these dengan different melibatkan para stakeholders, we pemangku create kepentingan yang berbeda a ini, stronger ownership tercipta and rasa commitment kepemilikan dan and komitmen yang lebih a kuat, better serta designed pengelolaan waste sampah management dapat plan. dirancang dengan lebih baik. Fourth, Yang keempat, zero waste program Zero Waste memberikan encourages kesempatan livelihood lebih besar opportunities for kepada waste para workers and pekerja pickers. persampahan dan pemulung. Karena Decentralized sistem systems terdesentralisasi ini require a lot membutuhkan of banyak tenaga manpower kerja to untuk melakukan implement pengumpulan door-to-door sampah. collection, and that means Berarti getting more dibutuhkan people lebih banyak orang untuk menjalankan to do sistem this ini. Scheme. And for Di pickers, sisi on the lain, other hand, para they have pemulung memiliki access akses to terhadap higher bahan yang quality lebih material berkualitas, because karena sampah yang sorted telah waste terpisah in a way has less memiliki kontaminasi yang from lebih sedikit organic dari waste, for sampah example. organik. So if they have Jadi, cleaner material, mereka then akan they memiliki can bahan yang lebih in a bersih, way sell this dan mereka dapat menjual sampah recyclable ini waste at a much dengan higher harga yang lebih price. tinggi. Number five, Yang kelima, zero waste programs program are Zero cost Waste efficient, sangatlah and hemat biaya. if you're able to Jika kita bisa capture memisah sampah recyclables daur and ulang dan organic sampah waste organik sejak di at sumbernya, source, or atau process them mengolahnya di TPST, materials recovery di bank facilities, sampah, atau recycling di fasilitas markets, or pengomposan, composting facilities, then you're able maka to kita akan dapat reduce your waste mengurangi to just a sampah kita fraction. menjadi So sangat kecil. this fraction Kemudian of sampah waste, dengan sometimes jumlah yang called kecil ini, residual waste, yang bisa disebut that's juga the sampah only residu, material that we hanya bring to inilah yang landfills, kita and perlu kirim ke by TPA.
putting this Jadi dengan recoverable memasukkan kembali materials bahan-bahan back ke to the dalam system, sistem, then you're able kita to telah reduce mengurangi biaya hauling cost or pengangkutan dan landfill biaya costs. pengiriman sampah ke TPA. Lastly, zero Terakhir, waste is not zero aligned waste with tidak sejalan dengan insinerator dan incinerators or teknologi waste to energy sampah menjadi technologies. energi. These burning Mesin-mesin machines pembakaran may ini only akan discourage menghambat cities kota-kota from untuk menjalankan introducing kebijakan daur recycling or ulang reduction measures atau because pengurangan sampah karena these mesin-mesin machines would ini require membutuhkan a banyak lot of sampah material, a lot dan of bahan feedstock, baku lain and agar bisa berjalan secara in order efisien. to run efficiently. So we need to Jadi burn mereka perlu more and membakar more waste, lebih banyak sampah, sometimes in 25, bahkan 30 bisa years mencapai 25 time. atau 30 tahun ke depan. Having this Dan mesin-mesin machines yang at this dijalankan time period, dalam waktu yang panjang it seperti will ini akan in a way membuat discourage masyarakat them from enggan untuk introducing melakukan plastic pelarangan bans plastik or atau melakukan inisiatif doing daur recycling ulang di wilayah initiatives in masing-masing. their community. For Untuk more informasi information lebih or lanjut atau examples, melihat I contoh-contoh encourage lainnya, you to look saya at menyarankan these Anda two untuk melihat amazing dua guides panduan from yang bagus ini Gaia dari and Zero Gaia Waste dan Europe. Zero So Waste there are Europe. two master Terdapat plans dua rencana available induk online. yang bisa dilihat You juga can secara look online. at them Anda bisa in between melihatnya di sessions. sela-sela sesi They have pelatihan ini. although they're based Meskipun on konsep the ini US and didasarkan pada EU pengalaman di experiences, Amerika there are a lot Serikat of dan Uni Eropa, lessons there terdapat that banyak I pelajaran think yang will bisa be diterapkan very juga much di Asia applicable Tenggara. to our situation in Southeast Asia. And this would be Ini in a adalah way a rangkuman recap dari of materi yang Anda what telah you've lihat seen before. sebelumnya, So this is a visual yaitu representation representasi of visual what a dari zero waste seperti city looks apa like. Zero Waste And City itu. in this Jadi case, kita we try to mencoba promote mempromosikan sirkularitas di sini. circularity here. And Jadi you have ada your collection sistem system pemisahan where sampah di waste is mana being sampah daur sorted. ulang dan sampah You makanan have recyclables and food waste that are dikembalikan ke being sistem brought back to the system melalui through bank sampah recycling atau markets, fasilitas to compost pengomposan, facilities, and in a way by sehingga having those dengan adanya infrastructure, you don't have infrastruktur to bring tersebut, them to kita tidak perlu disposal lagi sites mengirim sampah ke for TPA. landfilling. And then for Untuk the jenis other sampah lainnya, types of waste, seperti the sampah trash residu, or residual or other waste, memang mereka by sejak default awal they're didesain untuk destined for dibuang ke TPA. landfills. But Tetapi for cities, kita bisa mulai their melakukan their job inisiatif or atau if there's penelitian initiative or resources terkait to cara reduce this mengurangi material, sampah-sampah then ini, they can invest in juga untuk research mendesain on ulang produk-produk ways on ini, redesigning atau juga products memberlakukan or pelarangan untuk plastik sekali imposing pakai, bans on atau single-use mempromosikan juga plastics or penyediaan insentif promoting or bagi model providing bisnis yang incentives memiliki for sistem pengantaran alternatif. business models that have alternative delivery systems. Or another review. Ini juga So this is ulasan the dari yang zero kemarin. waste hierarchy. Ini adalah In hierarki this zero waste, diagram di or mana inverted yang tertulis di diagram triangle, ini semuanya bertujuan objective is to untuk reduce mengurangi the jumlah amount of sampah waste that we bring to the lower levels of this yang hierarchy, kita kirim particularly ke in level levels yang ada di 6 lebih and bawah, 7. terutama di level 6 dan level 7. So we look at this, provide this middle ground Terdapat at number 4. jalan So tengah di as much as sini, possible, yaitu we nomor try 4. to invest Sehingga in sebisa more mungkin kita perlu resources mencoba for levels untuk 1 to 4, berinvestasi and lebih banyak 4B di level in a way 1 dan level try to 4. be the ideal ceiling for Dengan this cara ini, before kita we berusaha menetapkan batas yang dispose, for example, ideal, residual waste for batas atas yang landfills ideal, or in sebelum other kita cases membuang sampah residu ke incinerators. TPA atau insenerator. And maybe later Nantinya, on, pemerintah cities or kota local atau pemerintah governments lokal are akan of course terdorong encouraged untuk to menginvestasikan invest more lebih time and banyak energy waktu dan in tenaga in di langkah steps 1 to 1 3. hingga So 3. anyway, we try to looking back at Kalau kita the lihat lagi zero diagram waste visual zero visual waste, diagram, we try kita to perlu bring mencoba back membawa lebih more banyak material bahan back to untuk the kembali ke system, dalam so sistem, people can still sehingga kita reuse dapat them menggunakan kembali bahan-bahan tersebut in untuk businesses keperluan and bisnis other dan lain-lain. applications. And
Here's an Ini example adalah on contoh how bagaimana zero zero waste is waste being diintegrasikan di sebuah integrated in kota a city or in a waste management atau program. dalam program San pengelolaan Fernando sampah. is a San Fernando city adalah located kota yang in the terletak di province of Provinsi Pampanga. Pampanga This is di in the Filipina. Philippines. And the Philippines Filipina has a memiliki national law undang-undang yang called disebut Ecological Undang-Undang Solid Waste Pengelolaan Limbah Management Padat Act. Ekologis. Um, Jadi, mandates or orang perlu requires melakukan cities pemisahan and sampah di sumbernya. municipalities to sort their waste at source. It's still a work in Pengaplikasiannya masih progress. dalam A lot of proses. cities are Banyak still kota-kota yang struggling to masih implement it, berjuang but untuk melakukannya. San Tetapi Fernando San is Fernando demonstrating that berhasil it is menunjukkan bahwa possible. ini sangatlah mungkin untuk dilakukan. Here's Ini a adalah graph on grafik how bagaimana San Fernando has San been Fernando performing in melakukan terms of daur ulang their mereka. recycling rate. Mereka They started memulai off pada in tahun 2011 at 2011 dengan 7%. 7%. So Artinya that pada means saat itu mereka hanya only bisa memulihkan they're only able 7% to recover dari sampah 7% kota of mereka their municipal waste melalui through daur recycling ulang dan and pengomposan. composting. And the Dan rest of it sisanya goes dikirim to ke TPA. landfills. And because of that, that time Pada they were saat itu spending mereka 1.4 menghabiskan million dollars 1,4 just to juta bring dolar waste hanya to untuk landfills. mengirim And sampah ke TPA. thankfully, they had this partnership Syukurlah with mereka kemudian an memulai NGO kemitraan called dengan Mother sebuah Earth LSM Foundation. bernama So they were Mother able Earth to Foundation pada tahun build that 2013. partnership in 2013, and from there on, Sejak saat able itu, to mereka dapat increase meningkatkan their tingkat daur recycling ulang rate to menjadi 81%. 81%. And Dan hopefully, karena itu, because of that, mereka they bisa were able menekan to pengeluaran keep their waste collection untuk spending pengumpulan to just sampah menjadi $670,000. $670,000. Looking from that difference or savings from the Dari previous one, penghematan yang from mereka the 2011 lakukan sejak figures, 2011 hingga saat ini, they mereka can actually dapat allocate that mengalokasikan dana tersebut money to untuk spend in layanan other sosial lain di kota social mereka. services of the city. And Ini here's adalah the dasar dari basis program of yang dijalankan oleh the Mother Earth program of Foundation. Mother Earth Kami Foundation. So we menyebutnya call this 10 langkah the 10 steps membangun to program zero waste di establishing a zero komunitas. waste program in a community. And Ini adalah modul these yang 10 mereka steps, sediakan it's a untuk mitra-mitra module mereka that they provide sehingga to partner memudahkan cities. kota So dalam it's easier for mengintegrasikan them to nilai-nilai zero waste ke in a dalam way rencana integrate pengelolaan sampah zero mereka. waste in their own waste management plan. The first step Langkah yang is pertama involves adalah green membuat profil profiling. hijau So atau to see penelitian yang some didasarkan pada baseline research survei, here, wawancara dengan tokoh surveys, masyarakat, dan interviews juga with audit community sampah. leaders, and maybe for some volunteers, if you're familiar with doing waste audits, so they do the waste audits here. So again, with this step Semua involves data yang the data dikumpulkan gathering. They perlu need to diinformasikan kepada pemangku provide that kepentingan information and di kota hopefully tersebut inform atau kepada masyarakat. stakeholders of a city or community. Second step, Langkah kedua adalah they mengundang invite orang-orang people to untuk a town hall datang ke meeting. So pertemuan this di is balai a kota. series of consultation Ini adalah meetings rangkaian with pertemuan different dengan berbagai pemangku stakeholders, kepentingan from business seperti owners, pelaku bisnis, from sekolah, schools, from pendidik, educators, serta neighborhood organisasi associations. masyarakat. The idea here is Tujuannya they adalah want to untuk get menampung their aspirasi dari opinion on sektor the yang current berbeda-beda situation of tentang the situasi pengelolaan waste sampah di kota management of a city or pada community, waktu berjalan, or dan also juga untuk introduce that memperkenalkan they plan rencana to pembangunan introduce a sistem zero zero waste di waste wilayah system mereka. in this area. Number 3 Langkah is ketiga to adalah establish a membentuk local komite waste pengelolaan management sampah committee. lokal. And as I Ini mentioned harus earlier, menjadi this is kelompok a multisektor, multi-sectoral group. So karena the idea tujuannya here is adalah to untuk create menciptakan ownership rasa and memiliki dan mendorong encourage komitmen commitment from mereka different stakeholders, and at minimal least dengan membuat having mereka their merasa voices heard didengarkan in dalam designing proses a waste management perencanaan plan for a city. sistem pengelolaan sampah. Number Langkah 4, keempat adalah the membuat creation of peraturan a lokal.
an ordinance or a local law. So in some Dalam cases, beberapa kasus, terutama especially in di desa villages or atau communities, they komunitas don't yang have kecil, mereka tidak punya guidelines on pedoman untuk waste melakukan collection pengumpulan or sampah atau daur ulang atau juga recycling, pengomposan. composting, etc. And by Dengan putting this in membuat peraturan writing, we tertulis, can have kita certain dapat lebih provisions mengarahkan on how mereka to dalam membuat design pengelolaan a sampah waste yang management tepat. program properly. And of course, these are encapsulated in a medium solid waste management plan. In the Di Philippines, Filipina, pemerintah local daerah governments are actually diwajibkan required untuk to do this melakukan every 10 perencanaan years. jangka But 10 tahun. it depends Namun di on beberapa your kasus, city or community. perencanaan In dalam some jangka cases, 3 maybe hingga 3 5 or tahun 5 pun years sudah would be, bisa menjadi I guess, titik enough for mula a yang start. bagus. Number 5 Langkah kelima adalah is to merumuskan formulate sistem dan jadwal systems and pengumpulan collection sampah. schedule. So people are, Jadi, especially from the orang-orang, waste management terutama committee, komite are pengelolaan sampah, encouraged to didorong put untuk down their ideas menyumbangkan and ide-ide mereka inform how they can design a berdasarkan collection hasil audit schedule. sampah So, di for wilayahnya example, masing-masing. Jadi based misalnya, on the jika waste terdapat assessment, we found info out that bahwa 80% of our 80% waste sampah adalah are sampah organik, So maybe we maka have to design mereka or perlu incorporate membangun lebih banyak more fasilitas composting facilities in our pengomposan di neighborhood wilayah to mereka address that supaya huge sampah rumah fraction tangga of yang banyak bisa domestic tertangani dengan waste. baik. Number Langkah 6 keenam is to adalah establish a membangun tempat materials recovery pengelolaan sampah facility or terpadu atau MRF. TPST. In other Di places, wilayah they lain, call mereka this juga menyebutnya pusat resource sumber daya center atau or pusat pendaur resource ulangan recycling sumber center. daya. And this Infrastruktur infrastructure ini bisa dikatakan merupakan jantung sometimes dari it's sistem called zero the waste heart di of sebuah the kota. zero waste system in a neighborhood or community because it's Karena ini something that you adalah see sesuatu yang visually bisa and dilihat oleh orang-orang in secara a way it nyata. can also serve as a Jadi knowledge infrastruktur hub ini juga dapat for berfungsi people sebagai to pusat know more about pengetahuan this bagi orang-orang yang ingin system. mengetahui lebih And banyak tentang sistem zero MRF, waste. they don't just TPST bukanlah contain sekedar gudang penyimpanan bahan untuk didaur sheds that ulang, provide some tetapi juga storage perlu space for menyediakan ruang untuk recycling pengomposan. recyclable materials. They also provide space for composting. So you see Di beberapa in contoh di some of the Filipina, examples in the bahkan Philippines, mereka there are membuat some TPST gardens. terlihat So seperti it taman looks like a park ketimbang rather gudang than penyimpanan. a shed where you put your recyclables. Number 7, Langkah ketujuh this adalah is the melakukan information kampanye and education informasi dan campaign. pendidikan. So, Mother Earth Foundation mendorong dilakukannya kampanye dari pintu ke pintu. Campaigns. Berdasarkan pengalaman mereka, kampanye pintu ke pintu ini memang menyita waktu, tetapi ini akan sangat membantu orang-orang untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja, sehingga ke depannya diharapkan partisipasi mereka menjadi lebih tinggi. Di sini ada lambang tak terhingga, artinya ini adalah sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus, agar masyarakat selalu ingat dari waktu ke waktu, terutama bagi mereka yang mengalami kendala dalam memisahkan sampah. Langkah ke-8 adalah melakukan uji coba. Kita disarankan untuk melakukan uji coba selama sekitar 3 hingga 6 bulan dan melihat bagaimana masalah-masalah yang ditemukan bisa dipecahkan. Kemudian ini bisa dimasukkan sebagai revisi di dalam dokumen rencana pengelolaan sampah yang telah dirancang sebelumnya. Setelah kota atau masyarakat sudah percaya diri, barulah mereka bisa mengimplementasikan program ini secara penuh. Dimulai dari satu jalan atau satu gang, program ini kemudian akan meluas ke seluruh kota. Langkah ke-10 yang sangat penting adalah melakukan pemantauan dan pelaporan. Pada beberapa kota, pelaksana atau komite ikut dalam proses pengumpulan.
sehingga mereka dapat melihat apakah rumah tangga sudah melakukan pemisahan dengan baik. Juga mereka melihat secara langsung fasilitas TPST, sehingga mereka bisa menilai apakah sampah telah dikelola dengan baik. Dan yang terakhir adalah melakukan penegakan hukum. Di sini juga ada lambang tak terhingga. Tujuannya adalah untuk mencari cara bagaimana mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan. Misalnya dengan adanya hukuman atau denda bagi orang-orang yang tidak memisah sampah di rumahnya, atau juga menyediakan insentif bagi orang-orang yang bekerja lebih keras dalam melakukan pengomposan atau membuat taman kota. Ya, itulah presentasi saya. Terima kasih teman-teman karena telah mendengarkan presentasi ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi. Atau Anda juga bisa melihat beberapa sumber bacaan yang saya sertakan di sini.